Menanggapi protes sejumlah honorer Dinas Perhubungan Majene terkait 2 honorer kategori 2 asal Kecamatan Sendana yang dinyatakan lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Majene memberikan klarifikasi. Menurut analis SDM aparatur BKPSDM Kabupaten Majene Muhammad Azwar, kedua honor tersebut memiliki dokumen lengkap berupa surat keputusan dan data honor resmi di Kecamatan Sendana. Mereka juga tercatat sebagai tenaga honorer K2 sejak tahun 2005. Data ini diakui sah berdasarkan berkas yang diajukan dan telah ditandatangani sesuai prosedur. Menurutnya K2 yang lolos seleksi dan jadi PPPK itu sesuai berkas yang ia kumpulkan, memiliki SK yang bermaterai ditandatangani oleh OPD masing-masing. Ini agendanya klarifikasi data. Kan kemarin ini sebenarnya kelanjutan dari RDP yang kita laksanakan kemarin di DPR. Nah, agendanya kemarin kan sudah selesai menjawab pertanyaan dari pelapor. Nah, sekarang agenda utamanya adalah klarifikasi data dari yang dilaporkan. Dan kita sudah kasihkan datanya, berikan datanya kepada si pelapor. Tapi Pak, terkait ada diduga 2 orang dari Mamasa, apa gitu Pak? Kalau info itu kami tidak dengar. Tidak ada kami dengar soal dari Mamasa, dari mana, tidak ada. Intinya terkait dengan data honorer pelamar di 2024 ini, itu wewenang verifikasinya itu di internal OPD masing-masing. Jadi model verifikasinya seperti apa itu kami limpahkan, diserahkan ke OPD masing-masing sesuai dengan penyampaian Ketua Pansel Pak Sekda. Waktu sosialisasi yang dilaksanakan di ruang pola yang dihadiri seluruh pimpinan OPD itu disampaikan oleh bahwa wewenang verifikasinya itu di OPD masing-masing. Jadi output dari verifikasinya itu adalah surat keterangan aktif dengan pengalaman kerja yang ditandatangani OPD masing-masing. Ketika seluruh honorer bisa menunjukkan 2 surat keterangan itu yang ditandatangani pimpinan OPD di atas kertas bermaterai, bahwa berarti itu sudah dinyatakan sudah memenuhi syarat untuk daftar. Untuk keluhan sendiri dari honorer besok tadi mengatakan bahwa ada dari Sendana, ya, namun datanya tidak ada SK-nya. Bagaimana itu Pak? Soal SK sekali lagi verifikasinya kami serahkan ke PD masing-masing. Soal SK-nya itu kan katanya sudah diklarifikasi ke PD masing-masing, katanya SK-nya tidak ada. Sedangkan pimpinan OPD yang bersangkutan dalam hal ini Pak Camat itu sudah mendatangani surat keterangan aktif dengan pengalaman kerja. Jadi itu sudah cukup bahwa membuktikan bahwa yang bersangkutan ini sebenarnya aktif di 2 tahun terakhir. Kalau yang bersangkutan 2 ini sendiri masih terdata sebagai tenaga honorer K2 database. Untuk aktif 2 tahun, kan ini peraturannya ya, diprioritaskan K2 Pak? Ya, betul. Itu persyaratan minimal untuk pelamaran. Terlepas dari yang bersangkutan K2 atau bukan, persyaratan minimalnya itu memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Perhitungan 2 tahun itu terhitung dari 2020 sampai saat ini. Terkait pendaftaran tahap pertama dan tahap kedua tadi yang dikeluhkan itu seperti apa itu Pak? Apanya itu? Yang pendaftaran tadi yang tidak bisa mendaftar di tahap kedua, bisanya tahap pertama yang dijalankan tadi, Bu Salma, seperti apa Pak? Sebenarnya itu kami sangkal juga sebenarnya, karena tapi yang dicontohkan tadi itu Bu Salma dari kabupaten lain kan. Jangan sampai dari kabupaten lain itu memang menghapus data keduanya sehingga tidak bisa melamar di tahap 1. Nyatanya yang dua orang ini dikeluhkan ini tidak ikut pendataan tahun 2022 tapi tercatat sebagai XTHK 2, makanya tetap daftar di tahap 1. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.